Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhwati dengan nomor induk mahasiswa 22020107061. Hari ini saya akan mempresentasikan summary ebook pada mata kuliah Bisnis Big Data dan dosen pengajar Bapak Novidia Natasha, Skom, MSI. Nah, untuk bab satunya, rancang arsitektur perusahaan melalui analisis Big Data. Artinya, muncul teknologi dan aplikasi serta fenomena sosial baru menciptakan model bisnis, komunitas, dan kompleksitas sistem yang baru. Beberapa perubahan ini bersifat non-linear dan menciptakan perubahan serupa seperti kekuatan pendorong bisnis baru dan struktur organisasi baru yang pada gilirannya mendorong cara-cara baru dalam berinteraksi dan menjalankan bisnis. Tantangannya yang ditimbulkan oleh perubahan struktural besar-besaran dan pergeseran paradigma ini sangat besar. Bab ini akan membahas bagaimana analitik data akan membantu mengatasi sejumlah tantangan tersebut. Tantangan yang akan dibahas secara lebih rinci meliputi perubahan sosial yang ditimbulkan oleh dorong teknologi ini, dampak siber, dan beberapa teknologi serta industri baru yang akan merevolusi perekonomian kita di masa mendatang. Kita akan menekankan bahwa sumber daya penting yang harus kita kembangkan adalah pendidikan STIM, Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Pasokan talent STIM tidak mencukupi kebutuhan ekonomi teknologi tinggi kita yang harus berkembang, dan sebagian besar potensi analitik data bergantung pada ketersediaan dan pertumbuhan talenta STIM. Untuk keduanya, itu Jack dan Bongkar Big Data. Artinya, memanfaatkan peluang pemasaran yang berkembang. Tantangannya, Mega dan Giga bertemu Zeta. Saat ini, perusahaan dibanjiri informasi termasuk apa yang dikategorikan sebagai big data. Bukan informasi ini mencakup informasi tentang pelanggan, pesaing kinerja, media dan saluran, lokasi, produk, dan transaksi. Hanya untuk menyebutkan beberapa data yang jika dipisahkan akan menghadapi banyak pilihan yang menakutkan dan membingungkan yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk atau lebih buruk lagi, atau ketidakaktifan. Pendekatan dari dalam keluar yang terpusat pada pelanggan ini berbeda dari sekadar menawarkan layanan pelanggan yang hebat. Tentu saja semua pelanggan berhak mendapatkan layanan yang lebih hebat, tetapi beberapa berhak mendapatkan layanan yang lebih hebat, yaitu mereka yang menciptakan layanan yang lebih. Untuk ketiga, batasan analisis data. Artinya, pola dan studi kasus dalam pemasaran online. Teknologi komputer telah mengubah hidup kita secara dramatis. Perubahan tersebut masih terjadi dengan kecepatan yang semakin meningkat. Tanpa ragu, revolusi informasi digital akan terus merubah masyarakat dan budaya kita. Seiring kemajuan teknologi, kita memiliki semakin banyak cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sensor segala sesuatu mulai dari informasi medis kita hingga riwayat penelusuran web, penggunaan energi rumah kita, dan hal-hal yang dapat didengar, dilihat, atau diukur dengan cara tertentu. Sekarang dapat direkam dan disimpan secara digital. Untuk kemudiannya, nilai intrinsik data. Data transaksional, sekilas nilai data yang mencatat transaksi sederhana tampak relatif mudah dihitung, mencatat bahwa pelanggan telah membayar suatu barang dan barang tersebut telah dikirim, telah menjadi tulang punggung perdagangan selama berabad-abad. Saat ini pencatatan transaksi sangat penting untuk menyelesaikan transaksi, bertanggung jawab barang dan jasa yang diberikan, dan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dinilai sebagai sebagian kecil dari nilai ekonomi transaksi atau peristiwa yang dijelaskannya. Seperti yang akan segera kita ketahui, nilai intrinsik data tidak mudah untuk ditentukan dan juga tidak statis. Untuk berlimanya, untuk bab limanya, menemukan nilai besar pada big data. Potensi kekuatan analitik berkinerja tinggi. Pemrosesan dalam basis data wawancara cepat.
Saat Anda membeli barang di toko grosir, kemungkinan besar Anda telah melihat kupon di tempat penjualan yang muncul dari kasir, yang mengajak Anda untuk kembali dan menghemat uang untuk barang-barang yang kemungkinan akan Anda beli, dan menghemat uang untuk barang-barang yang kemungkinan akan Anda beli atau minati. Perusahaan pemasaran perilaku konsumen terbesar di dunia. Satu, ambil keputusan yang lebih cepat. Dapatkan jawaban yang lebih tepat dan data lengkap. Ketiga, membangun infrastruktur analitik yang andal dan terukur. Keempat, perjalanan HPA dapat menempuh banyak jalur. Kelima, disiplin ilmu, analitik berkinerja tinggi, terus bergerak maju dengan pesat. Enam, dengan menurunkan kurva lebih lanjut, kita lebih bisa dapat mendemokratisasi analitik. Keenam, pesaing intelijen dan big data. Munculnya era big data telah membawa banyak definisi dan perspektif yang berbeda. Big data, komputasi awan, kecerdasan bisnis, dan konsep-konsep lain yang mulai digunakan secara umum dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Hal ini terutama berlaku bagi kita yang telah bekerja di bidang terkait seperti manajemen pengetahuan dan intelijen kompetitif selama bertahun-tahun. Kemudian ada tantangan untuk menentukan apa arti perubahan tersebut bagi praktik yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan dan perlindungan pengetahuan. Untuk ketujuh, menyelamatkan nyawa dengan big data. Mengungkap yang tersembunyi potensi dalam rekam medis elektronik. Bertahan dari sepsis, proyek ini bermula dari kontes ide tahunan karyawan di Booz Allen, perusahaan konsultan strategi dan teknologi. Di antara ide-ide pemenang kontes tahun 2010 adalah gagasan bahwa rekam medis elektronik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, dan hasil pasien. Booz Allen setuju untuk menandai ide tersebut, dan perusahaan tersebut menghubungi Mercy. Berbagai jenis perangkat pemantauan seluler baru bermunculan untuk mewujudkan hal itu, mulai dari gelang tangan, laser kulit, hingga pil yang mengirimkan data dari usus. Peluangnya terletak tidak hanya pada penyediaan perawatan yang lebih baik bagi pasien yang dipantau, tetapi juga dalam menganalisis semua aliran informasi baru. Untuk kedelapannya, pola inovasi dan big data. Big data sebagai sumber daya alam. IBM menggambarkan bahwa big data sebagai bentuk baru dari sumber daya alam. Ini adalah analogi yang menarik karena menghubungkan proses visual seperti mendulang emas dengan sesuatu yang lebih sulit untuk dikonseptualisasikan. Sumber daya alam biasanya perlu ditambang dan digabungkan, sehingga analogi ini bermanfaat karena data seringkali harus ditambang dan digabungkan untuk menghasilkan nilai. Kita sering belajar dan meningkatkan proses kita dari waktu ke waktu, membuat ekstraksi dan transformasi ini lebih efisien dengan aset fisik maupun informasi. Peningkatan revisian ini membantu menjadikan ekstraksi sumber daya yang sebelumnya akan menjadi layak untuk dilakukan. Untuk bab 9 di data di Departemen Transportasi Amerika Serikat. Oleh karena itu, data itu dianggap sebagai agregasi dari sekitar 130 komponen data terkelola yang lebih kecil yang membentuk inti dari model referensi data kami. Berbeda dengan banyak perusahaan arsitektur, perusahaan lain yang menggunakan alat yang untuk mengimplementasikan presentasi PowerPoint teoritis menggunakan Mr. Tool untuk mendokumentasikan dan mengelola big data. Dengan cara ini, member kita pemahaman kolektif tentang apa yang ada di domain publik. Gagasan untuk mengelola semua data internal saja yang disingkat departemen di 14 mode akan sangat tidak masuk akal. Nomor 10-nya menempatkan big data di pusat pengambilan keputusan proses pembuatan. Bukan hanya para petinggi yang membutuhkan angka-angka yang konsisten dan dapat diandalkan, semua orang membutuhkannya. Menambah nilai tanpa menambah masalah. Jika Anda berencana untuk memberikan data berharga pada pengguna bisnis, Anda mungkin menambahkan beberapa logika bisnis ke data mentah selama proses aplikasi. Pembuatan komponen turunan dan data yang Anda publikasikan pasti akan menambah kompleksitas pada proses publikasi, dan di mana ada kompleksitas pada
peningkatan risiko kegagalan. 11. Mengekstrak informasi bukan dari analisis multivariat data temporal. Banyak kumpulan data besar penting yang ditemui dalam praktek bentuk catatan transaksi. Setiap entry dalam data tersebut biasanya mencakup tanggal dan waktu suatu peristiwa seperti transaksi pembelian obat tanpa resep, atau catatan perbaikan kendaraan dan sejumlah besar deskriptor yang menggambarkan peristiwa tersebut, misalnya jenis, dosis, dan kuantitas obat yang dijual atau model tahun konfigurasi dan deskripsi kerusakan kendaraan. 12. Peramalan dalam waktu skala besar. Para eksekutif bisnis di sekitar teknologi menghadapi ketidakpastian tentang masa depan, mulai dari kondisi bisnis yang tidak diketahui hingga perubahan yang tidak dapat diprediksi yang ditimbulkan oleh teknologi baru. Alat apapun untuk mengukur atau mengurangi ketidakpastian dapat memberikan keuntungan dalam mengambil keputusan, seperti dalam perencanaan kapasitas atau dalam merumuskan rencana ekspansi di masa depan. Analisis data secara umum dan peramalan secara khusus dapat memberikan keuntungan tersebut. 13. Menggunakan big data dan analisis untuk membuka potensi perubahan hati. Konteks untuk big data. Banyak yang berpikir bahwa konteks adalah syarat paling jelas yang dibutuhkan agar big data berhasil, dan oleh karena itu topik ini cenderung dianggap remeh, namun mengejutkan betapa banyak organisasi yang tidak meluangkan waktu untuk hal ini dan kemudian bertanya mengapa mereka kesulitan mendapatkan nilai dari big data atau inisiatif analitik mereka penting untuk ditingkatkan, bahwa ini bukan satu-satunya syarat untuk sukses, tapi jelas merupakan salah satu kunci utamanya. 14-nya penggunaan big data dalam pelayanan kesehatan. Jenis-jenis data kesehatan besar menggabungkan data klinis, kesehatan masyarakat, penelitian, dan kesehatan konsumen menjadi informasi yang bermakna. Merupakan tantangan pengambilan keputusan medis sangat kompleks dan pencatatannya melibatkan informasi tekstual, bukan hanya pengkodian. Meskipun definisi data umum untuk kondisi klinis telah ada, seperti klasifikasi penyakit internasional, revisi ke-9 klasifikasi klinis. Untuk selanjutnya itu bab 15. Big data terstruktur dan tidak terstruktur. Ontologi adalah studi tentang eksistensi. Ontologi adalah definisi dari konsep dan relasi yang digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ada dalam suatu aplikasi. Basis pengetahuan mencakup ontologi, basis data atau grafik yang menggunakan definisi di dalamnya, dan aturan atau aksioma yang menentukan penalaran dengan pengetahuan tersebut. Mesin inferensi memproses aturan dan aksioma untuk bernalar dengan tentang pengetahuan. Heuristik menggunakan statistik dan metode informal untuk memproses pengetahuan, memiliki keunggulan dalam berbagai cara. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah bisnis big data. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.